Halo adik-adik, apa kabarnya? Yang pastinya luar biasa ya. Kakak selalu berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari virus corona ini. Adik-adik, sudah sebulan lebih nih kita nggak ketemu. Tapi gak usah khawatir, kalau kasih Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu menyertai kita. Walaupun sekarang kita ibadah di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk muji nama Tuhan adik-adik ya. Di hari ini 12 April tepatnya di Minggu Paskah, kita mau beribadah pada Tuhan. Terima kasih juga untuk adik-adik yang mau tetap setia mendengarkan dan memuji nama Tuhan ya adik-adik ya. Kita juga selalu berdoa adik-adik ya. Kita harus berdoa terus setiap hari, setiap saat untuk virus corona ini, wabah yang sedang terjadi ini. Karena wabah ini kita tidak bisa melakukan apa-apa adik-adik ya, tidak bisa melakukan kegiatan di luar, bersekolah pun tidak bisa, makan enak gak bisa keluar lagi adik-adik ya, gak bisa jalan-jalan. Kita mau berdoa adik-adik ya, kalau Tuhan Yesus itu lebih besar daripada virus ini adik-adik, daripada virus COVID-19 ini. Kita mau berdoa supaya virus ini cepat berlalu. Tuhan akan patahkan virus ini dan akan hilangkan ini jauh-jauh dari hidup kita, dari Indonesia, dari dunia ini. Tuhan Yesus akan sembuhkan kita dan Tuhan Yesus akan pulihkan bangsa-bangsa dunia ini dari penyakit COVID-19 ini. Kita juga berdoa juga untuk para medis adik-adik ya, untuk dokter-dokter, suster-suster, perawat, dan semua pegawai rumah sakit adik-adik ya, yang sudah berjuang untuk membantu korban yang terkena penyakit COVID-19 adik-adik ya. Terima kasih tuh adik-adik. Sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang selalu melimpah atas hidup kami Tuhan setiap harinya. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan. Terima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah di minggu ini, di ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati kami Tuhan, anak-anakmu ini, jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran. Sebentar lagi kami akan masuk dalam ibadah Tuhan Yesus. Kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus supaya kami selalu mau dengar-dengaran, tidak mau fokus, tidak ganggu teman, mau fokus dan tidak mau ngobrol-ngobrol. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu berbicara Engkau pada hari ini. Kau berkati acara kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni juga dosa melanggar kami sengaja dan sengaja kami berbuat supaya tidak terang kasih karunia dan berkat yang Kau beri pada kami. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ku
kosong membuktikan Dia hidup. Nah, adik-adik, cerita tentang Paskah minggu kali ini kita dapat belajar adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sudah menang mengalahkan maut adik-adik ya. Kisah penebusan dosa adik-adik ya, di hari ini adik-adik kita bisa lihat dengan apa? Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Pada saat itu, pada pagi-pagi benar, subuh adik-adik ya, belum ada matahari, masih gelap. Pada saat itu perempuan pergi ke kuburan Tuhan Yesus, yaitu Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Pergi kemana? Ke kuburan Tuhan Yesus adik-adik pada saat subuh-subuh itu, pada saat pagi-pagi benar itu. Mereka adalah sosok pribadi yang sangat rajin adik-adik. Mereka yang sangat luar biasa sekali. Mereka mau datang ke kuburan Tuhan Yesus. Niatnya mau apa tadinya adik-adik? Mau apa? Mau membersihkan kuburan Tuhan Yesus, mau melihat Tuhan Yesus, mau mendoakan. Tapi adik-adik, saat sampai di sana, perempuan itu tidak melihat apa? Mereka melihat kalau kuburan Tuhan Yesus sudah tergeser batunya. Wah, penutup kuburannya sudah terbuka adik-adik. Itu batunya besar sekali, kok bisa tergeser? Gak mungkin ada angin bisa niup batu ini. Iya betul gak adik-adik? Kenapa ya? Kok batunya tergeser? Pas dilihat ke dalam adik-adik, wah ternyata di dalamnya hanya tersisa apa? Kain kafan aja adik-adik. Mayatnya lalu kemana adik-adik? Mayat Tuhan Yesus kemana? Wah, mereka pada saat itu apa adik-adik? Mereka saat itu kebingungan. Padahal mereka sudah membawa rempah-rempah tadinya. Sudah disediakan sama mereka. Tadinya mau dikasih, mau ditaburkan ke kuburan Tuhan Yesus. Tapi dapati tidak ada. Batunya sudah terguling. Sementara itu adik-adik, saat mereka berdiri kebingungan, tiba-tiba ada 2 orang yang berdiri di dekat mereka. Wah, siapa orang itu adik-adik? Masih subuh. Siapa ya orang itu? Tapi orang itu memakai pakaian yang sangat berkilau-kilauan. Wah, ternyata mereka adalah malaikat adik-adik. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala adik-adik saat itu. Tetapi kedua orang itu berkata adik-adik, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ialah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak-anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka adik-adik akan perkataan itu. Wah, betul sekali Tuhan Yesus pernah berkata itu. Dan setelah mereka mendengar itu, lalu mereka pergilah dan kembali meninggalkan kuburan itu. Mereka pergi segera menceritakan semuanya itu kepada siapa adik-adik? Kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada ke-11 muridnya, dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ya siapa adik-adik? Perempuan itu adalah Maria dari Magdala.
dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan itu pergi bersama-sama dan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul, adik-adik. Tapi apa saat mereka berkata seperti itu? Saat mereka memberitakan kalau Tuhan Yesus kita itu sudah bangkit. Dia tidak ada di kuburannya lagi. Kuburannya sudah kosong. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut. Tapi saat itu perkataan-perkataan mereka itu seakan-akan omongan kosong bagi mereka yang mendengarkan, adik-adik. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Apa sih yang diomonginnya? Kan kemarin udah mati, udah disalibkan. Apa sih? Seakan-akan apa yang diomongkan perempuan-perempuan itu tidak benar, adik-adik. Seakan-akan yang diomongkan oleh perempuan itu hanya apa? Omongan kosong. Nah, adik-adik, sungguh demikian pun perempuan-perempuan itu sudah memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Sudah memberitakan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga. Sudah apa? Sudah menang akan maut. Saat itu Petrus bangun, lalu ia cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, wah, betul sekali. Petrus hanya melihat apa, adik-adik? Melihat hanya kain kafan saja yang ada di dalam itu. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Adik-adik, betul sekali, adik-adik ya. Melalui kisah penebusan dosa ini, di minggu ini kita belajar, adik-adik ya, kalau perjalanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita itu tidak mudah, adik-adik. Dia harus apa dulu? Dia harus berpuasa. Dia harus dibawa apa dulu? Harus dibawa ke depan Mahkamah Agung, lalu dihakimi. Tuhan Yesus harus apalagi? Harus menderita dulu untuk kita. Harus memikul salib, harus dicambuk, dipukul sampai daging-dagingnya dan darahnya bercucuran, adik-adik ya. Dan lalu Tuhan Yesus pun disalibkan. Kisah penebusan dosa ini panjang sekali, adik-adik ya. Tuhan Yesus butuh waktu yang panjang untuk merasakan kesakitan itu. Tuhan Yesus merasakan sakit itu sangat lama sekali, adik-adik, prosesnya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari peristiwa kebangkitan ini. Kita mau lebih lagi sayang sama Tuhan Yesus, mau lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat 1 Korintus 15 ayat 16 sampai dengan 19, boleh dibuka ya. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Demikian isinya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, adik-adik, betul sekali, adik-adik ya, firmannya ini. Betul sekali ayatnya. Jika Tuhan Yesus pada saat itu dia tidak dibangkitkan, dia tidak bangkit, maka sia-sialah percayaan kita akan Tuhan Yesus. Maka sia-sialah percaya kita kepada Tuhan Yesus selama ini. Dan kamu pasti bakalan hidup bersama dosa-dosa kamu. Kamu masih hidup bersama dosa. Tapi dan orang-orang itu akan binasa. Tapi Tuhan Yesus sudah membuktikan, Tuhan Yesus sudah bangkit
mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut, dan Tuhan Yesus sudah mau menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah membuktikan kalau percaya kita itu tidak sia-sia selama ini. Percaya kita itu tidak sia-sia, percaya kita itu malah membuahkan hasil. Asalnya kita hitam, tidak berkenan, tidak layak, adik-adik ya. Apa sih? Kamu manusia berdosa, tapi saat Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk disalibkan dan bangkit mengalahkan maut, hidup kita semakin berarti, adik-adik. Asalnya kita tidak berarti, menjadi manusia yang sangat berarti. Sekecil apapun adik-adik, Tuhan perhatikan. Nah, adik-adik, saat adik-adik sedih pun Tuhan perhatikan ya, adik-adik ya. Nah, penting banget adik-adik ya soal kebangkitan Tuhan Yesus ini. Karena apa? Kebangkitan Tuhan Yesus ini menceritakan keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Untuk aku, untuk saya, kakak sekolah minggu, untuk adik-adik, untuk mama papa, dan semua orang yang percaya. Semuanya selamat. Karena apa? Karena karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Yaitu apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia mau memberikan nyawanya. Dia mau dicaci maki sama banyak orang, adik-adik. Demi siapa? Demi kita. Demi kita manusia yang tidak sempurna. Demi kita manusia yang berdosa. Harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus yang sempurna itu yang harus dihukum, adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan kita melalui kebangkitan tubuhnya, adik-adik. Kebangkitan Tuhan Yesus. Masa depan kita menjadi berarti. Kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Asal kita manusia berdosa, adik-adik. Kita belajar, adik-adik ya, menjadi anak yang taat, adik-adik ya, kepada Tuhan Yesus. Karena itulah kita mau menjadi anak-anak yang taat, mau meneladani hidup Tuhan Yesus. Saat kita melakukan seperti apa, adik-adik? Seperti yang Tuhan Yesus mau dengar-dengaran, mau rajin, tidak malas-malasan, mau meninggalkan dosa-dosa kita yang dulu. Nah, adik-adik, kita mau menceritakan peristiwa kebaikan, kita mau ceritakan cerita-cerita kebenaran kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Kita mau melakukan kebaikan. Tuhan Yesus juga mau berkorban, adik-adik, buat kita. Kita juga harus mau berkorban untuk Dia, adik-adik ya. Dia sudah mati di kayu salib. Dia mau menyelamatkan kita dari dosa kita. Itulah, adik-adik, kita mau menjadi anak-anak kesayangannya. Biasanya kalau Paskah ini terkenal dengan apa ya, adik-adik? Dengan telur, adik-adik ya. Dengan telur. Biasanya kalau Paskah itu adik-adiknya menghias telur dengan spidol, kertas warna, dan lain-lainnya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, tapi adik-adik gak usah sedih ya. Adik-adik bisa menghias telur bersama papanya di rumah, bersama kakak dan adik di rumah, adik-adik ya. Adik-adik bisa menghias telur. Nah, adik-adik boleh berkreasi sebagus-bagusnya. Berbicara tentang telur, adik-adik ya. Telur adalah lambang akan harapan yang baru, adik-adik ya. Telur melambangkan tentang apa? Tentang suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan hidup, adik-adik ya. Termasuk harapan akan hidup kita. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, makna telur sebagai makna harapan baru untuk kita. Kita mau meninggalkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau meninggalkan dosa-dosa kita yang dulu. Kita mau kubur dalam-dalam dan kita tidak mau melakukannya lagi. Tapi kita mau melakukan perubahan sikap, adik-adik ya, yaitu apa? Perbuatan dari yang tidak baik
dengan melakukan hal-hal yang baik sebagai wujud perubahan hidup dalam Yesus yang telah mau disalibkan untuk kita dan sudah bangkit untuk kita, adik-adik ya. Nah, kita mau menjadi manusia apa? Manusia yang baru, adik-adik ya. Bukan manusia yang baru nih, aku punya baju baru, bukan gitu adik-adik ya. Tapi manusia yang mau meninggalkan perilaku yang buruknya, yang tadinya berkata-kata kasar, yang tadinya malas-malasan, yang tadinya asalnya selalu jahatin teman, cubit-cubit teman. Tapi mulai hari ini kita mau melakukan hal-hal yang baik, mau meninggalkan perilaku kita yang tidak baik. Itulah artinya hidup yang baru, adik-adik ya. Kita mau meninggalkan dosa-dosa kita mau tinggalkan perilaku kita yang tidak berkenan. Asalnya kita malas-malasan ke gereja, tapi mulai hari ini kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, adik-adik ya. Mungkin adik-adik hari minggu ini kita tidak bisa bertemu, tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak membatasi kita. Tuhan Yesus tidak membatasi kita. Adik-adik bisa berdoa di dalam rumah. Adik-adik bisa berdoa bersama mama papa, bisa bernyanyi bersama mama papa untuk memuji nama Tuhan, adik-adik ya. Nah, kita belajar minggu ini. Kita mau menjadi manusia yang yang baik, adik-adik ya. Kita mau tunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan Yesus dengan mau dengar-dengaran dan melakukan firman-Nya, adik-adik ya. Nah, kita juga mau taat kepada Tuhan Yesus. Kita belajar 3 hal, adik-adik. Kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, dan kita mau melakukan hal yang baik. Kita mau tinggalkan hal yang buruk, adik-adik ya. Nah, kalau punya cerita tentang pensil, adik-adik ya. Adik-adik pasti tahu ya pensil. Pensil itu gimana sih bentuknya? Panjang, betul. Pasti pensil itu apa warnanya? Hitam, betul sekali, adik-adik ya. Nah, pensil ini biasanya kalau sudah mintul itu diapain, adik-adik? Diserut, betul sekali, diserut, adik-adik ya. Nah, kalau punya cerita tentang pensil ini sudah mintul, adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyerut pensil itu supaya kembali tajam, supaya kembali bisa dipakai menulis dengan baik, dengan bagus, adik-adik ya. Nah, apa yang harus dilalui oleh si pensil itu, adik-adik? Dia harus merasakan tubuhnya yang hilang, adik-adik. Karena apa? Karena diserut, adik-adik. Wah, tubuhnya semakin hilang. Kalau semakin sering diserut, tubuhnya semakin hilang, adik-adik ya. Semakin habis. Nah, begitupun adik-adik tentang karya penebusan dosa ini. Tuhan Yesus sudah mau melewati masa-masa masa dihakimi, dicabuk, dipukuli, dihina, mengikul salib sampai dipaku di kayu salib. Begitupun adik-adik. Makna sebuah pensil ini harus tajam, butuh proses, yaitu diserut. Tubuhnya harus disayat-sayat dulu supaya menjadi tajam. Begitupun adik-adik, sekarang pensilnya sudah tajam nih. Kita sudah menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Kita menjadi manusia yang sangat berarti sekarang. Nah, pensilnya sudah tajam. Sekarang kita mau apa? Pensilnya mau dipakai tulis apa? Apa kita mau menulis dalam kehidupan kita tulis dosa lagi? Tidak. Apakah kita mau tulis marah-marah lagi dalam kehidupan kita? Apa kita mau tulis bohong lagi dalam kehidupan kita? Apa kita mau menulis dengan pensil ini kebohongan atau kemalasan atau kata-kata kasar atau apalagi atau jahat sama temennya? Enggak, adik-adik ya. Kita mau menulis dengan pensil ini cerita-cerita yang baik,
Yaitu apa contohnya? Yaitu mau dengar-dengaran, tidak malas-malasan ngerjain PR ya. Tidak malas-malasan kalau suruh makan, mau makan adik-adik ya. Terus apa lagi? Tidak berkata-kata kasar lagi adik-adik ya. Mau mendengarkan firman Tuhan, tidak malas-malasan lagi ke gereja adik-adik ya. Terus apalagi di gereja tidak main-main, tidak ngobrol-ngobrol ya. Nah, kita mau tulis dengan pensil ini cerita-cerita yang baik adik-adik ya di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau ubah hidup kita mulai hari ini dengan hidup yang baru, dengan cerita-cerita yang indah, dan pastinya apa? Tuhan Yesus akan senang adik-adik ya. Kita mau melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus senang, kita senang, dan apa? Dan nama Tuhan yang akan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman ini menjadi rema untuk hidup kami. Berkati juga supaya kami mau selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kalau Engkau sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus supaya menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, mau melakukan firman Tuhan, dan mau lebih taat lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga yang berkati kami Tuhan, dalam kesehatan kami, beri kesehatan pada kami. Berkati juga mama papa kami Tuhan, beri kesehatan juga pada mereka. Berkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi yang sedang kami lewati ini Tuhan Yesus, yaitu adalah virus corona Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang mengeluarkan tangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang jamah Tuhan Yesus, Engkau yang angkat virus ini Tuhan Yesus, dan Engkau buang virus ini jauh-jauh dari kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih besar daripada virus corona ini Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berharap Tuhan Yesus untuk dapat lagi bertemu dengan teman-teman kami sekolah minggu, teman-teman kami di sekolah. Kami mau bermain lagi Tuhan Yesus, kami mau bersekolah lagi, kami mau jalan-jalan, dan kami mau juga melihat mama papa kami bisa bekerja dengan seperti biasanya Tuhan Yesus. Biarnya Engkau yang patahkan penyakit virus corona ini, Kau hilangkan dari bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, virus ini tidak akan lama lagi Tuhan Yesus. Kau melihat hati kami, Kau melihat seruan hati kami, Kau mendengar seruan hati kami Tuhan Yesus. Dengarlah Tuhan Yesus doa kami, kiranya Kau berkati kami. Terima kasih juga buat adik-adik kami yang mau tetap setia, kiranya Engkau berkati selalu mereka Tuhan Yesus. Beri mereka sukacita walaupun mereka berada di rumah, biar sukacita mereka tetap selalu ada seperti biasanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, demi ampuni dosa pelanggaran kami sengaja dan tidak sengaja berbuat, supaya tidak terhalang kasih karunia dan berkat yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.